Halo sahabat hukum, pasti kalian bangga kalau kalian punya rumah sendiri. Apalagi belinya dengan susah payah atau dengan hasil keringat sendiri. Dan tiba-tiba nih ada yang datang bawa surat dan bilang, maaf Bapak Ibu silakan pindah. Pasti gak kebayang rasanya seperti apa. Satu hal, ini bukan sinetron, ini nyata di Tambun, Bekasi. Jadi ini semua bermula dari ulah yang disebut orang dengan istilah biong. Siapa dia? Apa yang dilakukan? Kenapa tanah yang katanya milik seseorang bisa diperbutkan? Kayak seperti itu, dan mari kita bongkar satu persatu. Jadi seperti ini sahabat hukum, di Tambun ada yang namanya penggusuran perumahan, tapi bukannya cuma soal tanah, ada yang lebih dalam dari itu. Ada pihak yang merasa pihak atas tanah tersebut seharusnya sudah dihuni bertahun-tahun, semua berawal dari tanah yang diduga sengketa. Nah, si biong ini yang katanya sumber dari masalahnya. Jadi, biong istilah buat makelar tanah yang kerjanya ngatur-ngatur transaksi jual beli tanah, tapi masalahnya banyak. Biong yang main asal-asalan. Sahabat hukum, mereka nggak peduli itu tanah sengketa atau enggak, pokoknya dijual asal buat dapet fee gede. Nah, ini yang bikin kisruh di Tambun. Biong biasanya perantara jual beli tanah, masalahnya mereka kadang main asal jual tanah tanpa ngecek status hukum yang jelas. Nah, inilah yang kita bikin jadi kisruh atau banyak kasus, terutama di Tambun, Bekasi. Para sahabat hukum, saya akan menjelaskan cara-cara aman dalam membeli rumah. Sini saya kasih tahu beberapa tips supaya nggak kena masalah dalam membeli rumah. Hal yang pertama, cek sertifikat tanah. Pastikan tanah atau rumah yang Anda mau beli punya sertifikat hak milik atau SHM atau hak guna bangunan HGB. Jangan cuma percaya omongan dari penjual. Anda bisa langsung cek sendiri ke kantor Badan Pertanahan Nasional BPN. Untuk masalah sertifikat tanah atau sertifikat ganda, pertama, penerbitan sertifikat baru di atas hak tanah yang sudah ada biasanya dilakukan oleh oknum yang bekerja sama dengan pihak tertentu. Yang kedua, jual beli tanah dengan dokumen bermasalah di mana mafia tanah atau pejabat desa menerbitkan sertifikat tanpa hak yang sah. Nah, dan yang ketiga, perbedaan jalur sertifikasi tanah, misalnya satu pihak memiliki SHM, sementara pihak lain mengurus sertifikat baru melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL. Nah, para sahabat hukum, untuk menghindari kasus sertifikat ganda, yang pertama adalah periksa keabsahan sertifikat ke BPN sebelum membeli properti. Pastikan tanah tidak sedang dalam sengketa atau memiliki klaim kepemilikan orang lain. Yang kedua, cek riwayat kepemilikan tanah, tanyakan ke aparat atau desa atau tetangga apakah ada masalah kepemilikan sebelumnya. Yang ketiga, gunakan jasa notaris atau pejabat pembuat akta tanah PPAT, jangan hanya mengandalkan perjanjian di bawah tangan atau kwitansi. Yang keempat, pastikan properti memiliki dokumen perizinan lengkap jika membeli rumah di perumahan. Cek apakah pengembang memiliki izin lokasi sertifikat induk yang sah. Dan yang kelima, lakukan pengecekan di pengadilan. Gunakan sistem informasi penelusuran perkara SIPP untuk melihat apakah tanah tersebut pernah terlibat sengketa hukum. Gunakan notaris atau PPAT resmi. Semua transaksi jual beli tanah harus lewat notaris atau PPAT, pejabat pembuat akta tanah yang resmi. Mereka bakal bantu ngecek keabsahan dokumen dan status tanah. Mereka ini yang ngecek keabsahan dokumen. Ingat, jangan pernah tanda tangan di atas meja makan tanpa ada mereka. Survei lokasi dan legalitas developer harus beli dari pengembang. Riset dulu track record mereka apakah dalam beberapa tahun memiliki masalah. Cari tahu apakah ada sengketa atau masalah hukum sebelumnya pernah terjadi. Jangan cuma tergiur brosur karena harga murah. Oke, kalau harganya murah di bawah pasaran, ingat itu bendera merah. Mungkin saja tanah itu bermasalah atau sudah pernah dijual beli ke orang lain. Hindari bayar DP, bukti resmi apapun yang Anda bayar harus ada tanda terima resmi
Jangan mau kalau cuma diminta transfer tanpa dokumen pendukung. Nah, ketika terjadi sengketa, langkah hukum yang perlu diambil adalah, kalau seperti kayak warga Tambun di Bekasi, ini langkah-langkah hukum yang harus diambil biar Anda tetap terlindungi dari hak Anda. Pertama, lapor ke polisi. Kalau ada indikasi penipuan atau penggelapan, Anda bisa melapor dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Pelaku bisa kena hukuman pidana hingga 4 tahun penjara. Yang kedua, gugat ke pengadilan negeri. Ajukan gugatan ke pengadilan negeri berdasarkan sengketa tanah. Biasanya Anda akan diminta menunjukkan bukti dokumen seperti sertifikasi dan akta jual beli. Ingat, dokumen Anda jangan sampai hilang. Berikutnya, lapor ke Kementerian ATR atau BPN kalau ada masalah dengan status tanah. Anda bisa minta klarifikasi langsung ke kantor BPN atau melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, karena mereka sering memediasi untuk kasus-kasus seperti ini. Buat developer atau pengembang yang bermain curang, ada beberapa sanksi hukum yang bisa dijerat ke mereka. Hukumannya nggak main-main ya. Pasal 372 KUHP tentang mengenai penggelapan. Jika developer terbukti menjual tanah yang bukan miliknya atau berstatus sengketa, maka bisa kena pidana 4 tahun penjara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Pasal 47 menyebutkan, pengembang wajib memastikan legalitas tanah sebelum menjualnya. Kalau melanggar, bisa dikenai denda atau hukuman pidana. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, developer yang menipu konsumen bisa dikenakan pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana hingga 5 tahun penjara atau denda hingga 2 miliar. Para sahabat hukum, jadi buat Anda yang punya masalah dengan developer, jangan takut untuk fight balik mereka. Hukum ada untuk melindungi Anda dan sebagai konsumen. Ingat ya. Nah, kalau Anda tidak mau ribet, pakai jasa pengacara atau lawyer. Para sahabat hukum, masalah tanah itu memang ribet. Sahabat hukum, kalau kita paham tentang hukum, kita bisa terhindar dari masalah seperti ini. Jadi jangan lupa share video ke teman-teman Anda biar nggak kena tipu-tipu. Like, komen, dan subscribe untuk info hukum lainnya yang nggak akan kalah penting. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hukum Indonesia.